Turki Utsmani adalah salah satu kesultanan yang memiliki sejarah paling panjang. Catatan-catatan lama dari para ahli sejarah telah mengurai kisah-kisah heroik dari kesultanan yang berpusat di Istanbul, Turki ini. Salah satunya adalah perjuangan Sultan Abdul Hamid II dalam menjaga warisan umat Islam, tanah Palestina. Ia bisa disebut sebagai benteng terakhir Turki Utsmani dalam upaya menjaga persatuan dunia Islam. Abdul Hamid II adalah salah satu nama sultan besar yang pernah dimiliki Kesultanan Utsmani. Jika di masa awal kejayaan Utsmani ada nama-nama seperti Sultan Muhammad Al-Fatih dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, maka di akhir kemunduran Kesultanan Utsmani, Abdul Hamid II menjadi sultan besar terakhir. Sebab, setelahnya tak ada lagi sultan yang disegani. Ayahnya adalah Sultan Abdul Majid dan ibunya adalah Tir-i Mujkan Kadin Efendi yang berasal dari Sirkasia, sebuah wilayah yang terletak di persimpangan Eropa Timur dan Asia Barat di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ibunya meninggal saat Sultan Abdul Hamid II masih berusia 7 tahun. Selepas kepergian ibunya, Abdul Hamid kecil diasuh ibu tirinya yang bernama Pristu Kadin. Di lingkungan tempat tinggalnya, Abdul Hamid kecil dianggap sebagai anak yang lemah dan sering jatuh sakit. Hal itu membuat dirinya sekuat tenaga mempelajari segala macam disiplin ilmu untuk menutupi kekurangannya. Ayahnya merupakan sultan pertama dalam dinasti Utsmani yang menggalakkan program westernisasi pemerintah Utsmani secara resmi, dengan menerapkan Farman et Tanzimat, dekrit pengorganisasian. Nama lengkap beliau adalah Abdul Hamid Han II bin Abdul Majid Han. Abdul Hamid dapat berbicara bahasa Turki, Arab, dan Persia. Beliau dididik secara formal di Istana Topkapi serta bimbingan dari orang-orang terkenal di zamannya. Selain mempelajari ilmu pengetahuan umum, beliau juga mempelajari beragam ilmu olahraga seperti bermain pedang dan menembak senjata api. Bersama pamannya Sultan Abdul Aziz, dia melakukan perjalanan ke Eropa dan Mesir, membuatnya memiliki pandangan yang luas tentang dunia. Ketika ayahnya, Abdul Majid wafat, pamannya yaitu Abdul Aziz menjadi khalifah. Abdul Aziz berkuasa cukup lama. Beliau digulingkan dan kemudian dibunuh oleh musuh politik Turki Utsmani. Khalifah setelah Abdul Aziz adalah Sultan Murad V, putra Abdul Aziz. Namun kekuasaan beliau tidak lama, berakhir ketika Murad V juga digulingkan setelah 93 hari berkuasa karena dianggap tidak cakap sebagai khalifah. Abdul Hamid saat itu menyadari bahwa pembunuhan pamannya serta perubahan-perubahan kekuasaan yang terjadi saat itu merupakan konspirasi global melawan Khilafah Islamiyah. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1876 Masehi, Sultan Abdul Hamid dibayat sebagai khalifah. Saat itu usia beliau 34 tahun dan memerintah negara itu selama 33 tahun sampai ia digulingkan pada tanggal 27 April tahun 1909 melalui kudeta militer. Pada tahun diangkat sebagai pemimpin Ottoman, dia menandatangani konstitusi pertama kekaisaran, yang dikenal sebagai Kanun Isasi, pada tanggal 23 Desember meletakkan dasar bagi pemerintahan konstitusional. Dia berusaha memperkuat hubungan Ottoman dengan dunia Islam, menjadikan hal itu sebagai kebijakan fundamental. Di antara Sultan Ottoman, Abdul Hamid paling banyak menggunakan gelar khalifah. Pada 1900, Sultan Abdul Hamid II berencana membuat mega proyek Utsmani, Hejaz Railway, yang menghubungkan Istanbul, Damaskus, dan Makkah Madinah. Namun karena keterbatasan dana dan sering keadaan gangguan dari para pemuka suku setempat, jalur ini hanya dihubungkan sampai dengan Madinah. Keberadaan jalur ini sangat mempermudah kelancaran jamaah haji dengan fasilitas transportasi modern saat itu. Keberadaan rel kereta dapat menyingkat perjalanan haji yang berbulan-bulan lamanya menjadi 5 hari saja. Sultan memerintahkan pada para pekerja,
untuk melapisi palu dan besi mereka dengan kain wol tebal. Sultan berkata, "Jangan sampai pekerjaan kita mengganggu istirahat Rasulullah Muhammad." Maka pekerjaan pun dibuat sesenyap mungkin. Sultan juga sudah bertekad untuk membuat jembatan antara dua tepi Selat Bosporus. Gambar dari rancangan ini dapat ditemukan dalam arsip Daulah Utsmaniyah. Selain itu, kebijakannya dalam ekonomi adalah memprioritaskan pembayaran kembali utang luar negeri yang tersisa dari pendahulunya. Dia menandatangani perjanjian dengan kreditor Eropa pada tanggal 20 Desember tahun 1881, untuk melunasi sebagian besar utang-utang itu. Abdul Hamid II juga mengambil langkah penting dalam dunia pendidikan. Dia membuka banyak sekolah dasar, menengah, dan menengah, serta sekolah untuk penyandang cacat dan akademi militer di seluruh kekaisaran. Sultan sangat terkenal menyukai olahraga. Bahkan, dia membangun 3 klub sepak bola Turki terbesar, yakni Besiktas, Galatasaray, dan Fenerbahce. Abdul Hamid II digulingkan pada tanggal 27 April tahun 1909, dan digantikan oleh adik laki-lakinya, Mehmet V. Pada malam yang sama dia digulingkan, lalu dikirim ke Tesaloniki di Yunani, bersama dengan 38 orang lainnya, termasuk anggota keluarganya. 3 tahun kemudian, pada tanggal 1 November tahun 1912, Abdul Hamid II dikirim kembali ke Istanbul, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya di Istana Beylerbeyi, di distrik Üsküdar, Istanbul. 3 tahun kemudian, pada tanggal 1 November tahun 1912, Abdul Hamid II dikirim kembali ke Istanbul, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya di Istana Beylerbeyi, di distrik Üsküdar, Istanbul. Abdul Hamid II, putra Sultan Abdülmecid, meninggal di Istana Beylerbeyi, Istanbul pada tanggal 10 Februari tahun 1918. Ia meninggal 9 tahun setelah dia diturunkan tahta. 2 sultan lainnya secara singkat memerintah setelah dia diturunkan tahta.